wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bahwa saya punya masalah belum selesai, tapi bismillah, saya mau ngajarin orang-orang supaya selesai masalahnya sambil saya ngeberesin masalah saya. Segala tes pertama saya berlakukan di diri saya dulu. Ketika saya menulis buku cara gampang bayar hutang, pada saat itu hutang saya belum selesai. Lucu memang, tapi biar. Di halaman pertama saya tulis satu kalimat yang saya hafal lahir batin. Ya Allah, Engkau yang maha tahu mengetahui bahwa hambamu yang punya hutang banyak ini dan belum selesai, nulis cara gampang bayar hutang. Di akhir buku saya bilang sama para pembaca, saya nggak tahu cara ini bisa berhasil atau tidak. Kita sama-sama buktiin aja. Tapi saya berdiri di atas keyakinan saya bahwa insya Allah saya bisa menyelesaikan hutang saya. Sama seperti jamaah yang lain, kadang-kadang saya bertanya, kok nggak nyampe-nyampe. Kadang saya juga putus asa, kok yang nggak ketemu-ketemu selesainya. Tapi husnuzon di hati saya jadikan dia panglima. Pokoknya insya Allah nyampe. Pertolongan Allah insya Allah nyampe. Subhanallah. Kalau kita datang kepada manusia, ketahuilah bahwa manusia itu juga punya masalah. Kehadiran kita sesungguhnya hanya akan menghadirkan masalah saja tambahan buat dia. Gendengnya, saya saat itu ngajarin dia, ngajarin tuh Cina. Saya bilang begini sama tuh Cina, mau nggak rumah sama ruko lu nggak disita? Gimana caranya? Ada duit nggak? 3 juta. Masalah dia sama-sama 30 juta. Saya mau minjem 30 juta, dia juga butuh 30 juta buat nutup bank. 30 juta di tahun 98, 99 itu besar, gede. Tuh sekarang juga masih gede. Ya zaman dulu lebih gede lagi, dolarnya baru berapa. Menyadari teman saya itu punya utang 30 juta, saya ngajarin, punya nggak 3 juta? Dia bilang nggak punya. Bukan buat gua nih, gua mau ngajarin lo ilmu sedekah. Kalau ada duit 3 juta, kasih ke Allah, rumah sama ruko ente selamat. Wala Cina, wala pribumi, wala muslim, wala kafir, sedekah berlaku hukum sedekah di dunia. Dia berkernyit, saya tidak paham bahwa berkernyitnya itu bingung. Loh saya yang katanya mau minjem duit 30 juta, kok malah nasehatin itu dia? Karena 3 juta nggak ada, saya tanya sama dia, kalau 3 juta tidak ada, 750.000 ada nggak? Ada sih kalau 750.000. Emangnya kenapa? Begini, Allah menjanjikan 10 kali lipat balasan kalau kita mau sedekah. Kalau kebutuhan situ 30 juta, tembak aja 3 juta, nanti 30 juta dapat. Kalau 3 juta tidak ada, kalikan 2,5%. 2,5% dari 30 juta itu 750.000. Saya diginiin sama dia. Jam, sini. Lo kemarin mau ngapain?
minjem. Minjem berapa? 30 juta. Lu ada nggak 3 juta? Nggak ada. 7,5? Kayaknya ada. Ya lu sedekah aja. Lu ngapain kemarin gitu? Saya lepak jidat. Wow, satu tuh ya. Iya bener. Woblok amat saya. Bener saya bilang. Kenapa saya jadi blokan? Iya. Yuk salaman yuk. Situ lakukan, saya lakukan. Pulang saya. Di perjalanan saya bilang sama Allah, 7 jam saya harus berangkat dari Tangerang ke Bogor hanya belajar satu ilmu ini saja. 7 jam saya belajar, berangkat dari Tangerang sampai ke Bogor, pulang lagi 7 jam, 14 jam sampai Tangerang lagi hanya untuk belajar ilmu ini saja. 2,5% dari 30 juta itu 750.000. Ayo kita cari. Daripada nyari duit 30 juta, lebih baik nyari duit 750.000. Lebih efektif. Kita kumpulin tuh duit seminggu, kita eksekusi. Ketika setelah selesai sedekah, baru kita berdoa, Rob, kalau emang sedekah saya pantas untuk saya bisa beli mobil, jadikan saya mampu beli mobil. Begitu. Kalau ini yang dipakai filosofinya, kalimatnya, nggak bakal ada tantangan. Takut niatnya sedekah lillahi ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Tapi habis bagian duit, kita panjatkan doa. Ya, kasih saya duit 30 juta buat ini mobil. Alhamdulillah, Allah kasih saya Estim satu, Suzuki Estim satu. Begitu Estim ini dapat, saya terikat Ustaz Cahyawan. Ini Ustaz gimana ya kabarnya? Saya telepon. Gimana kabarnya teh? Alhamdulillah baik. Apa kegiatan sekarang? Dagang di pasar. Sudah ada mobil belum? Belum. Saya kirim mobil di Jakarta. Jabatan Taman ET dulu ngasih tahu ke Anies supaya sedekah, udah kejadian. Dari sejak pertemuan kita pertama sampai hari ini, saya udah 2 kali nih ganti mobil. Nah mobil yang ini saya mau kasih ke ET. Waduh, subhanallah, terima kasih Ustaz, istiarah pasti senang. Saya lebih senang lagi Ustaz. Oh gitu? Iya, sebentar lagi datang mobil yang lebih bagus. Allah janji, siapa yang memberi akan diganti lebih baik. Falahu khairun minha. Kirim, sak kemal. Diambil oleh beliau lewat darat. Gantinya Escudo 2.0 injection. Bukan main. Gak ada. Itu hanya beberapa, nggak nyampe dalam waktu bulanan, sebentar lagi. Begitu Escudo 2.0 injection, ini anak muda bergumam nih ke Allah. Ya Allah, pengen naik Mercy lah. Kalau punya Mercy makanya gitu. Lah ini ceramah ini. Pikir punya pikir. Kita lewatin ini si Escudo. Geser. Escudo ini saksi sejarah. Saya keliling Jawa Tengah, Jawa Timur bersama Najib, bersama Ustaz Budi. Dari mulai naik turun bus, naik turun kereta, sampai kemudian kita bisa keliling naik Escudo. Sayang sih, Escudo ini masa dijual. Tapi karena kita pengen kehidupan yang lebih baik, orang lain mengatakan pamrih, kalau saya mengatakan inilah iman. Orang lain mengatakan tidak ikhlas, saya mengatakan inilah tauhid. Saking percayanya ke Gusti Allah, saya pengen berubah lebih baik, dan Allah ngajarin perubahan itu kalau mau begini caranya. Ayo saya akan lakukan itu ya Allah. Buangnya Escudo. Escudo itu setengah main karena masih kredit.